Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Saya Dr. Dina Aulia Insani SPGK dan saya Dr. Erika SPDV dari Klinik Inibalu Skin and Slimming Center. Hari ini kami akan membahas mengenai tips penurunan berat badan dan masalah kulit yang muncul. Ikuti videonya ya. Penyebab kenaikan berat badan paling sering memang yang paling utama adalah diet, yaitu kalorinya surplus. Lebih banyak kalori yang masuk daripada kalori yang keluar. Tapi ada penyebab lain yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan seseorang, baik itu secara perlahan maupun drastis ya. Jadi seperti penyakit, misalnya ada masalah di hormon atau tiroid, kemudian stres juga bisa menyebabkan kenaikan berat badan, dan yang terakhir adalah obat steroid ataupun obat psikiatri itu bisa memicu kenaikan berat badan. Yang jelas jangan musuhin timbangan, karena idealnya kita harus rutin menimbang berat badan setiap pagi hari sebelum sarapan, sesudah buang air besar dan buang air kecil, dan itu harus rutin dilakukan 2 minggu sekali. Jadi itu bisa jadi evaluasi apakah berat badan kita ini mengalami kenaikan secara perlahan ataupun secara drastis ya, karena pada dasarnya kenaikan berat badan itu tetap memerlukan waktu. Jadi tetap harus rutin timbang berat badan. Paling cepat 2 minggu sekali. Nggak perlu juga setiap hari ya. Berat badan ideal dilihat dari indeks massa tubuh. Jadi ada perhitungannya, perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan kuadrat. Dimasukkan ke dalam suatu kategori yang kita ikuti adalah Asia Pasifik ya, karena kalau WHO itu untuk Eropa. Jadi range yang ideal adalah 18,5 sampai 23,5. Dihitung dulu indeks massa tubuhnya. Tapi jangan salah juga bahwa berat badan ideal tidak hanya dari angka timbangan. Perlu diperhatikan komposisi tubuh, bagaimana komposisi massa ototnya dan massa lemaknya. Menghitung berat badan ideal sebenarnya sangat mudah ya. Jadi kalau tingginya 160 untuk laki-laki dan kalau untuk perempuan 150, itu cukup dikurangi dengan 100. Jadi kalau misalnya tingginya 155 untuk perempuan, cukup dikurang 100, jadi berat badan idealnya adalah 55 kg. Tapi kalau tinggi badannya lebih dari 160 untuk laki-laki dan lebih dari 150 untuk perempuan, maka tinggi badannya itu dikurang 100 kemudian dikali lagi sama 90%. Nah, mungkin boleh dikeluarkan kalkulatornya mulai diketahui berapa berat badan idealnya. Penurunan berat badan jelas tidak bisa hanya sekedar dari diet atau pengaturan makan. Nah, kalau pengaturan makan yang penting tetap adalah komposisi yang seimbang. Jadi terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat di kisaran 50-60%, kalau protein 25% dan lemaknya hanya sekitar 20%, dan perbanyak lemak baik ya. Nah, kemudian harus diikuti dengan latihan fisik yang terencana. Jadi latihan fisiknya juga seperti obat, ada dosis, ada durasi, ada tipe olahraga supaya penurunan berat badannya adalah massa lemaknya, bukan massa ototnya. Jadi tidak hanya sekedar angka di timbangan, penurunan berat badan harus komposisi lemak yang turun, bukan massa ototnya.
pencegahan supaya berat badan tetap ideal, yang pertama jelas dari diet. Jangan berlebihan, kurangi yang berminyak dan bersantan, tepung serta gula. Kemudian olahraga harus rutin, berkelanjutan, agar massa ototnya akan terus meningkat, bukan massa lemaknya. Kemudian rutin untuk timbang 2 minggu sekali, supaya bisa selalu mengevaluasi bagaimana berat badan kita. Kalau sudah mulai ada kenaikan 2-3 kilo, nah itu berarti harus sudah mulai membatasi kelebihan makan atau mulai meningkatkan latihan olahraganya. Oke, jadi peningkatan berat badan ke arah obesitas itu dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah kulit. Yang kita tahu biasanya kan kalau peningkatan berat badan menuju obesitas itu masalah yang akan timbul itu berhubungan dengan penyakit jantung, diabetes. Tidak banyak yang tahu bahwa menimbulkan kelainan kulit. Apa saja bisa saja meningkatkan infeksi bakteri, jamur, hingga masalah estetik. Kenapa terjadi hal yang seperti itu? Karena pada peningkatan berat badan menuju obesitas itu terjadi dan timbul berbagai lipatan tubuh. Lipatan tubuh tersebut menyebabkan peningkatan resiko terjadinya iritasi, peningkatan kelembapan, maserasi hingga gesekan yang akan menyebabkan kerusakan fisik dari lapisan permukaan kulit yang meningkatkan resiko terjadinya infeksi bakteri, jamur hingga estetika medis. Jadi masalah kulit yang timbul akibat peningkatan berat badan yang pertama adalah adanya infeksi bakteri pada kulit. Yang paling gampang dan sering ditemui adalah munculnya bisul, terutama pada tempat-tempat yang sering terjadi gesekan dan keringat berlebih. Yang kedua adalah meningkatkan resiko terjadinya jerawat, karena jerawat sendiri atau akne vulgaris disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satunya adalah suka memakan makanan dengan indeks glikemik tinggi. Kemudian yang ketiga, contoh lainnya adalah acanthosis nigricans. Apa itu? Jadi pada lipatan-lipatan akan timbul seperti warna yang lebih gelap dibandingkan lingkungan sekitarnya atau kulit sekitarnya. Kemudian bisa juga muncul seperti selulit, strie atau stretch mark, kulit kendur, hingga double chin dan lain sebagainya. Berbagai prosedur medis dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah kulit yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya adalah misalnya stretch mark. Kita dapat melakukan prosedur medis baik obat oles ataupun prosedur medis seperti microneedling, berbagai jenis laser, ataupun hingga sampai pemasukan growth factor. Contoh lainnya adalah pada kulit kendur misalnya. Pada kulit kendur itu kita dapat melakukan berbagai terapi, misalnya dengan tindakan mesoterapi, frozen lipolysis, dan lain sebagainya. Tidak, jika Anda akan meningkatkan berat badannya kembali. Peningkatan berat badan, terutama peningkatan berat badan yang drastis, justru akan menambah kembali masalah kulit Anda. Masalah kulit yang sudah diobati, misalnya saja pada infeksi bakteri, dia bisa timbul lagi jika ada faktor resiko yang mendasarinya. Salah satunya adalah mudah berkeringat, kemudian timbul gesekan, dan banyaknya lipatan tubuh. Otomatis berkaitan jika berat badan Anda kembali meningkat. Jika Anda memiliki masalah kulit yang tadi kita bicarakan dan terus-menerus atau secara berulang atau tidak kunjung sembuh, maka salah satu pilihannya adalah Anda harus menurunkan berat badan. Tapi ingat, berat badannya sebaiknya diturunkan secara bertahap dan tidak drastis. Berat badan yang harus Anda turunkan itu tidak boleh drastis dan sebaiknya bertahap. Tidak boleh lebih dari 6 kilo per bulan. Kenapa seperti itu? Anda harus memberi waktu untuk kulit Anda berkontraksi sehingga menurunkan resiko terjadinya kulit kendur dan masalah kulit lainnya.
Jika Anda memiliki keluhan infeksi bakteri pada kulit, contohnya saja bisul. Jika bisulnya lebih dari 1, tidak kunjung sembuh, berlangsung lama, atau besar, atau lebih dari 1 dan berkumpul menjadi 1 misalnya dan terasa sangat sakit, sebaiknya konsultasi ke dokter. Kemudian jika stretch mark Anda terlihat sangat tidak enak untuk dilihat, misalnya mengganggu penampilan, menyebabkan Anda tidak bisa tidur, juga sebaiknya konsultasi ke dokter. Boleh mungkin dilepas kaos kakinya sama gelasnya ya, nanti kita akan periksa posisi. Oke, kemudian ini dipegang seperti naik motor. Ya, angkat. Ya, jempolnya ditaruh di sini. Iya, luruskan. Ngadep ke depan. Tunggu ya. Oke. Demikian penjelasan kami mengenai tips penurunan berat badan dan permasalahan kulit yang muncul. Jangan lupa komen, like, and subscribe di YouTube Sechan Indonesia untuk info terbaru mengenai kesehatan dan kecantikan. Saya Dr. Erika SPDV. Dan saya Dr. Dina Aulia Insani SPGK. Terima kasih dan sampai jumpa.